Kita melanjutkan kitab shalah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan sekarang kita sampai pada halaman 83 dari buku terjemah, poin yang ke-86. Tsumma yukabbiru lirruku'i. Berkata muallif rahimahullah, kemudian bertakbir untuk ruku'. Wa yada'u yadayhi ala rukbatayhi, dan meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri, dan menjadikan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Baik. Saat kita belajar ibadah atau fikih, maka pastikan kita perhatian pada 5 hukum. Apakah yang sedang dibahas itu wajib, sunnah, haram, makruh, ataukah mubah? Jika berupa perintah, maka antara wajib dengan sunnah. Jika berupa larangan, maka antara haram dengan makruh. Jika tidak terkait perintah dan larangan, maka mubah. Ini secara umum. Adapun untuk sholat, maka wajib ini dipecah jadi 2, yaitu rukun dan wajib. Rukun dan wajib. Dan perintah di dalam praktek sholat maka mengandung 3 kemungkinan, apakah dia masuk kategori rukun, wajib, ataukah sunnah. Apa bedanya rukun dengan wajib? Jika lupa mengerjakan rukun, maka sholatnya tidak sah jika ingatnya setelah salam. Jika ingatnya di dalam sholat dan telah berpindah gerakan, maka rakaat itu dianggap gugur. Harus nambah 1 rakaat lagi. Adapun lupa dari wajib sholat yang jumlahnya 8, maka jika lupa sholatnya sah dan kelupaannya diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Adapun perkara yang sunnah, maka urusannya longgar, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, sekarang kita belajar tentang ruku'. Ruku' termasuk rukun sholat menurut ijma'. La khilafa fi, tidak ada perselisihan di antara ahli ilmu, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, akan wajibnya ruku' di dalam sholat. Bahkan ruku' merupakan indikasi mendapatkan 1 rakaat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka rak'atan minas sholati faqad adrakas shalah." Siapa yang menjumpai 1 ruku' dari sholat, maka ia mendapatkan sholat. Maknanya 2. 1, ketika ia mendapati ruku', maka terhitung 1 rakaat meskipun dia tidak sempat baca Al-Fatihah ketika masbuk. Makna yang kedua, dia dianggap sebagai sholat asar ketika rukuknya sebelum tenggelamnya matahari. Begitu pula untuk jawaban sholat Jumat. Sholat Jumat 2 rakaat. Jika tidak sholat Jumat karena uzur, hujan, safar, sakit, maka diganti 4 rakaat. Bagi zuhur. Nah, kalau dia masbuk datangnya dan dia mendapati
rukuknya imam yang kedua, maka dia dianggap Jumatan. Cukup baginya menambah 1 rakaat karena ia telah menjumpai Jumat. Man adraka rak'atan minal jumu'ah faqad adraka al jumu'ah. Siapa yang menjumpai 1 rakaat dari Jumatan, maka ia mendapati Jumatan. Kan dia tidak ikut khutbah. Khutbah hukumnya wajib, tapi tidak mempengaruhi keabsahan Jumatan. Jumatannya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan khutbah, mendengarkan khutbah. Kalau dia masbuknya setelah ketinggalan rukuk yang kedua, maka dia tidak dianggap Jumatan. Akhirnya dia nanti bangkit 4 rakaat. Ini pentingnya rukuk. Dia punya bagian penting dalam sholat. Hingga Allah Ta'ala memperumpamakan rukuk sebagai wakil dari sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu ma'al qanitin. Dalam ayat yang lainnya, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, artinya sholatlah bersama jamaah. Yakni sholat menggunakan ungkapan rukuk, bagian dari sholat yang mengindikasikan ia bagian penting dari sholat di samping sujud dan yang lainnya. Baik. Rukuk adalah rukun sholat. Ketika dia tidak mendapati ruku atau lupa dari ruku, maka rakaat itu tidak sah, dianggap gugur, nambah 1 rakaat. Kalau dia ingatnya setelah salam, maka 1 paket rusak. Salatnya harus diqadha, diganti. Apa batasan ruku? Jumhur ulama mengatakan ruku itu batasannya adalah ketika 2 telapak tangan menyentuh 2 lutut. Untuk ukuran orang normal, tangannya tidak kepanjangan dan tidak sedang kondisi sakit. Ini pendapatnya jumhur, pendapatnya Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Berkata Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, pemisah antara berdiri dengan dengan ruku adalah ketika 2 tangannya menyentuh 2 lututnya. Itu ruku minimalis. Bahasa kita bungkuk, bahasa Arabnya inhina. Bahasa Arabnya apa? Inhina, yaitu bungkuk dikit. Sekiranya 2 tangan menyentuh lutut, itu sah rukuknya tapi kurang sempurna. Ya. Berkata Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak mencukupi salat seseorang yang tidak menegakkan punggungnya saat ruku dan sujud. Artinya ketika dia sudah nunduk inhina maka cukup, tapi kurang sempurna. Katakan ruku minimalis. Ruku minimalis. Faedah. Dari sini sebagian ahli ilmu memandang tidak boleh bungkuk kepada orang, karena itu bagian dari ruku. Sementara ruku adalah ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Ta'ala. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila Nabi SAW datang, kami tidak berdiri menyambutnya karena beliau membencinya. Nah, sebagian orang Arab
ketika melihat orang pelajar mahasiswa dari Indonesia yang karena mereka itu sopan kadang sampai pada membungkuk, maka mereka heran karena ini bukan budaya orang orang Arab. Orang Arab biasa salaman biasa nggak sampai bungkuk. Ya, maka bungkuk yang disertai dengan tazallul, merendahkan diri, terus takut dan cinta, itu bagian dari ibadah, maka tidak boleh ditunjukkan kecuali kepada Allah. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak dilarang jika niatnya bukan untuk ibadah, tapi karena tradisi masyarakat. Ya, kesimpulannya lebih hati-hati menjauhi, tapi tidak mengingkari yang melakukannya asal niatnya benar, bukan karena ibadah, tapi karena tradisi masyarakat seperti itu. Kembali kepada ruku. Nah, ketika ruku ini, ya, ada ucapan yaitu takbir intiqal, karena dia perlu takbir untuk berpindah dari berdiri kepada ruku. Allahu Akbar. Namanya takbir intiqal. Telah berlalu penjelasannya. Takbir intiqal itu hukumnya wajib bagi Hanabilah, tapi bagi jumhur itu sunnah. Bagi Abu Hanifah, bagi Malik, bagi Syafi'i sunnah, bagi Ahmad wajib. Perpindahan yaitu takbir yang dibaca ketika sudah bergerak, bukan sebelum bergerak, bukan ketika sempurna rukuk. Itu takbir bukan pada tempatnya. Allahu Akbar. Apakah perlu angkat tangan? Jawabannya dianjurkan. Semua angkat tangan dalam sholat tidak ada yang mengatakan wajib. Mereka sepakat ijma, kata Ibnu Hubairah, hukumnya sunnah dan yang disepakati adalah takbiratul ihram. Satu, sepakati. Lalu Malikiyah, Syafi'iyah, ya kan? Hanabila menyukai ketika ruku dan bangkit juga angkat tangan. Lalu mereka tidak mensunnahkan mengangkat tangan yang keempat ketika bangkit dari duduk tasyahud, tidak mensunnahkan. Kecuali Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad tidak memandang hadisnya marfu, sehingga beliau tidak memasukkan dalam mazhabnya. Dan ini pendapat jumhur, bahwasanya mengangkat tangan dari duduk tasyahud berdiri itu pendapat jumhur la yusyra', tidak dianjurkan, kecuali Syafi'iyah yang mengatakan dianjurkan, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, Ibnu Utsaimin dan lain-lain, karena hadisnya yang tepat adalah marfu sampai kepada Nabi SAW, bukan ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kembali kepada ruku, ada gerakan angkat tangan, ada bacaan Allahu Akbar. Nah, ketika tangannya sudah menempel di lutut secara normal, ya ini orang normal ya. Kalau ada masalah maka menyesuaikan. Tentu tangannya kependekan umpamanya, maka disesuaikan. Maka telah mencukupi menurut umumnya masyarakat atau orang di situ. Maka dianjurkan beberapa hal. Satu, kalau di sini kan penulis hanya menyebutkan dua hal. Maaf, satu hal ya, wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahri, menjadikan kepalanya sejajar dengan punggung. Ini anjuran pertama dari penulis. Anjuran yang lainnya adalah yaitu istiqamatu zahri, yakni lurusnya punggung. Tasmiyatu zahri, punggung, maksudnya adalah
yakni ketika air ditaruh dia tidak sampai tumpah, bukan miring. Kalau miring kan tumpah ya. Nah, ini tasfiyah, tasfiyatul dhahri. Ini yang kedua setelah ini. Berikutnya apa? Berikutnya adalah kepalanya tidak dongak, tidak nunduk, tapi lurus dengan punggungnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau tidak terlalu tidak dongak dan tidak apa namanya ini? Menunduk. Apa Pak? Dingkluk. Tapi pertengahan di antara itu, ini sunnah. Sunnah. Pandangannya kemana? Ulama khilaf pendapat. Ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke di antara dua kakinya. Anda belum tahu mana yang lebih kuat di antara keduanya. Apalagi yaitu tamkin, menekan telapak tangan di lutut. Tamkin namanya. Tamkinur rukbatain, menekan lutut. Berikutnya apa? Tafrij, mencengkram. Dalam ucapan sahabat, wa idza raka'a farraja baina asabihi. Jika beliau ruku, maka beliau mencengkram kedua lututnya. Ditekan sama dicengkram. Di lutut ya, bukan di paha, bukan di betis. Andai kan ada orang rukuknya itu tangannya di paha, tangannya di betis, itu dianggap ruku atau tidak? Gimana? Dianggap ruku tapi makruh. Dikatakan ruku jika kedua tangannya menyentuh lutut, kira-kira demikian. Seandainya tangannya menyentuh bahunya atau menyentuh bahu tapi sudah dingkluk atau menyentuh betisnya, maka sah rukunya tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan haram karena asal dari larangan adalah haram. yakni Mus'ab, putranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika sholat dia menghimpit dua tangannya ketika ruku. Dihimpit, nampaknya agar auratnya tidak kelihatan, nampaknya. Fanahani abi, maka bapakku melarangku dan berkata, kami dahulu melakukannya. Fanahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik, lalu beliau melarang kami dari itu. Sementara asal dari larangan adalah haram. Nah, kembali kepada mencengkram tadi. Mencengkram kedua lutut. Menekan, mencengkram, berikutnya apa? Menjauhkan lengannya dari lambungnya. Hingga diibaratkan hatta yabdua bayadu ibtaihi, hingga nampak putih ketiaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nampak putih ketiak. Terus pakai apa beliau? Nampaknya sedang pakai rida, seperti pakaian umroh. Sholat seperti pakaian umroh, boleh enggak? Boleh, menutupi aurat. Ya, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sementara pusar dan lutut sendiri bukan aurat. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sementara pusar dan lutut sendiri bukan aurat, tapi batas aurat. Dan zaman dahulu mereka masih fakir, tidak punya pakaian kecuali satu setel seperti Abu Hurairah dan ahli sufa, hingga nampak menunjukkan
tangannya itu dijauhkan dari lambungnya. Dijauhkan dari lambungnya. Ini sunnah berikutnya ketika ruku. Kemudian faedah, jika di dalam sholat ada sunnah tapi mengganggu orang lain, maka yang utama tinggalkan sunnah, jauhi mengganggu orang lain. Kenapa? Karena meninggalkan, mengganggu orang lain kewajiban. Dan kewajiban lebih didahulukan daripada sunnah. Ya Rasulullah, siapakah orang Islam yang paling baik? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang orang lain selamat dari lisannya dan gangguan tangannya. Kita kiaskan, siapa orang sholat yang paling baik? Yang tidak mengganggu tetangganya dengan tangan dan lisannya, baca keras. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini nggak bisa khusyuk, jangan diganggu. Ya, dihamparkan hingga nggak bisa bernafas temannya, jangan. Ini namanya mencari pahala tapi melanggar larangan. Dan dosa larangan itu lebih besar daripada besarnya pahala sunnah. Maka perhatikan dalam kaidah beribadah, ya, meninggalkan yang sunnah lebih besar pahalanya jika bertabrakan dengan melakukan yang haram. Ya. Nah, kembali. Ruku. Ketika sudah ruku, maka membaca, ada bacaan apa? Subhana rabbiyal azim, kata beliau, wa yaqul, dan berkata, membaca Subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci. Rabbiya, Rabbku. Rabbku artinya penciptaku, pemilikku, pengaturku. Al-azim, yang paling besar. Al-azim sama akbar sinonim, artinya yang paling besar. Tapi secara bahasa, kata Ibn Taimiyah rahimahullah, al-azim itu lebih tinggi daripada akbar. Tapi biasanya orang menerjemahkan akbar, maha besar, azim, maha agung. Ya, kira-kira, ya, kira-kira, maaf ya, saya keliru. Saya ulang. Azim dan akbar adalah sinonim. Tapi akbar lebih tinggi daripada azim secara makna. Kata Ibn Taimiyah, berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, al-kibriya ridai wal azama izari, man naza'a wahidan minhuma qadaftuhu finnar. Ya, kibriya adalah ridaku. Rida itu pakaian bagian atas. Rida seperti orang umum gitu ya. Azama, dan azama adalah izari, sarungku. Siapa yang merebutnya dariku, maka akan aku lempar ke neraka. Ini isyarat tentang kesombongan hanya untuk Allah. Di sini ungkapan akbar menggunakan pakaian atas, sementara azim pakaian bawah. Tapi dalam bahasa terjemah seakan-akan azim lebih tinggi daripada akbar karena terjemahannya yang maha agung. Karena dalam benak agung lebih tinggi daripada besar. Kembali kepada Subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha azim, yang maha besar. Ini namanya tasbih. Ini namanya apa? Tasbih. Karena ada ungkapan subhana, tasbih. Ketika turun firman Allah Ta'ala,
Fasabbih bismi rabbikal azim. Akhir surah Al-Waqiah. Jika tidak salah. Sucikanlah Rabbmu yang paling besar. Kata Nabi SAW, ij'aluha fi ruku'ikum. Letakkan itu pada rukuk kalian. yakni membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku. Berkata Hudzaifah radhiyallahu an, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni salat sunnah. Beliau membaca ketika ruku subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Baik. Bacaan ini hukumnya apa? Rukun, wajib, ataukah sunnah? Ulama khilaf pendapat menjadi dua pendapat. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Ini pendapat jumhur. Pendapatnya Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Sehingga menjadi mazhab mereka. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah. Dan salah satu dari riwayat Ahmad. Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Satu mengatakan sunnah seperti jumhur. Kedua mengatakan wajib, dan ini yang dipilih oleh fuqaha Hanabilah. Berkata Ibnu Qudamah Al-Hambali, termasuk pembesar Hanabilah Ibnu Qudamah, pembesar Syafi'iyah Nawawi, pembesar Malikiyah Ibnu Abdil Bar rahimahullah. Berkata Ibnu Qudamah, yang masyhur dari Imam Ahmad adalah seperti jumhur, yakni sunnah. Maaf, saya ulang. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad adalah sunnah seperti jumhur. Adapun yang masyhur dari beliau, subhana rabbiyal azim, hukumnya wajib, dan ini yang diambil oleh mazhab, yakni mazhab Hambali. Maka Hanabilah mengatakan wajib. Ini pula yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Sa'di, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab sifat salat Nabi, namanya Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Itu ngeplek Hanabilah, karena memang Syekh Abdul Wahab mazhabnya adalah Hambali. Nah, kembali pada subhana rabbiyal azim. Ketika kita tahu ternyata jumhur mengatakan sunnah. Pertanyaan, apa dalilnya jumhur sehingga mengatakan sunnah? Jawabannya adalah karena hadis yang pokok yang menjelaskan tentang rukun atau keharusan dalam unsur sholat adalah hadisnya musii'us sholat, orang yang keliru sholat, dalam hadis Abu Hurairah. Ini tolong diingat, ada hadis yang merupakan pokok dalam melihat mana yang rukun dalam sholat. Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat lebih baik daripada ini, ajari aku. Maka disebut dengan hadis orang yang keliru sholatnya. Idza qumta ila shalah fa'asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblata fakabbir. Jika kamu hendak sholat, maka berwudulah dengan sempurna, lalu menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, lalu bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Tsummarka hatta tatma'inna raki'ah,
lalu rukuklah sampai tenang, tumakninah. Batasannya apa? Yakni tulangnya kembali kepada tempatnya. Atau bahasa yang lainnya adalah sedurasi membaca subhana rabbiyal azim sekali. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima, lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Hadis ini tidak menyinggung subhana rabbiyal azim. Ini istidlalnya jumhur. Adapun istidlalnya Hanabilah, kenapa bisa mengatakan wajib? Satu, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang kedua, ada isyarat wajib dari perintah, yaitu tadi, ya, fasabbih bismi rabbikal azim, sucikanlah Rabbmu yang maha besar. Ini kan perintah. Pertanyaannya, ini perintah berarti kan wajib. Kira-kira di mana perintahnya? Dalam sholat. Nabi mengatakan, jadikan itu pada rukuk kalian. Maka saat kita tahu demikian, sikap kita gimana? Umumnya kebenaran bersama jumhur. Mayoritas fuqaha ulama. Itu ya. Namun dalam kita mengambil untuk pribadi yang lebih selamat, mengambil pendapat wajib. Karena jika wajib maka kita senantiasa mengerjakannya. Itu lebih selamat dari sisi pribadi, tapi dari sisi kebenaran umumnya berpihak kepada jumhur karena mereka lebih banyak fuqahanya, ulamanya. Nah. Kemudian yang disepakati oleh mereka satu kali, selebihnya sunnah tanpa perselisihan. Maka yang kedua, ketiga, keempat sunnah. Subhana rabbiyal azim sunnah. Lebih dari yang pertama. Baik. Boleh enggak baca tasbih sampai 10 kali? Hah? Jemaah? Boleh. Boleh enggak membaca sampai setengah jam? Boleh. Boleh. Tentu sholat tahajud diperlama. Sholat malam itu dianjurkan lama. Kalau sholat siang dianjurkan ringkas. Tentu kasusnya sholat duha, sholat mutlak menunggu khatib naik mimbar, dianjurkan apa? Ringkas. Tapi sholat malam dianjurkan lama. Ya, afdhalus sholat tulul qunut. Sholat yang terbaik adalah yang panjang berdirinya. Ini sholat malam. Tapi kalau sholat siang seperti duha, seperti mutlak sebelum khatib naik mimbar, maka disukai ringkas. Subhana rabbiyal azim adalah bacaan pada ruku. Dan seseorang dikatakan tumakninah dalam ruku jika membaca, yakni diam seukuran membaca subhana rabbiyal azim. Dikatakan seukuran karena mereka khilaf pendapat apakah bacaan ini wajib ataukah sunnah. Bagi yang mengatakan sunnah, maka andaikan tidak membaca maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Sementara tumakninah hukumnya rukun. Rukun sholat ada 14. Di antaranya ruku dan tumakninah. Tadi hadisnya. Tsummarka hatta tatma'inna raki'a. Rukuklah hingga kamu tumakninah dalam ruku.
Dan tumaknina secara bahasa kita terjemahkan diam sesaat. Seberapa durasinya? Kata Ibn Taimiyah, yakni kakek Al-Majdu, seukuran membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali. Karena itu yang wajib bagi Hanabilah. Kira-kira durasi ini sebentar atau lama? Sangat sebentar. Dan itu sudah tumaknina. Ya. Ini tumaknina ini sepakat ataukah khilaf? Jumhur mengatakan tumaknina rukun, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan tumaknina bukan rukun, tapi anjuran. Sehingga sholat yang cepat modelnya itu bagi Hanafiyah itu sah. Itu. Nah, makanya habis baca ini, anak tidak berani mengomentari orang-orang yang cepat sholatnya itu. Tapi mengatakan itu keliru. Tapi sampai mengatakan tidak sah, ini perlu ditinjau lagi. Kembali. Subhana rabbiyal azim. Sekali. Tiga kali adalah sempurna tapi minimalis. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa adnal kamal an yaqula salasa. Sempurna minimalis membaca 3 kali. Apa alasannya? Karena 3 itu jamak yang banyak tapi minimalis. Yang kedua, hadis Hudzaifah dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi membacanya salasa sampai 3 kali. Subhana rabbiyal azim sampai 3 kali. Berikutnya, boleh enggak menambah wa bihamdi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena hadisnya sahih. Sahih. Dan mengumpulkan 2 hal. Tasbih dan tahmid. Subhana rabbiyal azim tasbih wa bihamdi tahmid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallahi walhamdulillahi tamlaul mizan. Tasbih dan tahmid memenuhi timbangan. Mana yang lebih utama, rutin tanpa wa bihamdi ataukah dengan? Jumhur ulama mengatakan tanpa wa bihamdi lebih utama dirutinkan. Apa alasannya? Karena rawinya lebih banyak dan lebih kuat. Secara sanad lebih kuat tanpa wa bihamdi. Ada seorang rawi kuat, tapi dia menyendiri menambahkan wa bihamdi. Selama rawi itu thiqah, maka diambil hadisnya, cuma tidak sekuat yang tadi, ya, yang tanpa penambahan wa bihamdi. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Terus dianjurkan dalam ruku ini menambahkan bacaan yang lain. Atau saya ulang ya. Ruku ini bacaannya ada banyak ragamnya. 1 subhana rabbiyal azim dan variasi lainnya wa bihamdi. Terus subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Khasya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Baik. Hadis-hadis ini kalau kita perhatikan isinya tasbih. Isinya tasbih. Boleh enggak hanya memilih satu variasi saja dari bacaan tadi? Jawabannya boleh. Karena isinya tasbih. Contoh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami,
segala puji bagimu, ampuni aku. Tasbih. Sementara dalam ayat, sucikanlah Rabbmu, bertasbihlah yang maha tinggi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, letakkan pada rukuk kalian, yakni tasbih. Maka pendapat yang terpilih, baca pakai bacaan manapun dari tadi sah karena isinya tasbih. Majelis Tarjih Muhammadiyah memilih subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli karena menghimpun antara zikir dan doa. Lafalnya, Maha suci engkau wahai Rabbku, segala puji bagimu, zikir. Allahumma ighfirli, ampuni aku, doa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak membaca dalam rukuknya dan sujudnya doa ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kata Aisyah, yata'awwalu al-Qur'an, beliau menafsirkan Al-Qur'an, yakni surah An-Nasr. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, fasabbih bismi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Rabbmu dan sucikan dan pujilah Dia dan mohonlah ampun, 3 ya. Yakni itu pertanda ajalmu telah dekat, maka perbanyaklah baca 3 ini, tasbih, tahmid, istighfar, dan itu terkumpul dalam doa tadi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Berkata Hanabilah, disukai ya, yang pokok adalah membaca subhana rabbiyal azim terus ditambah yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Lebih afdal. Ini juga dipilih oleh kalau nggak salah As-Sa'di nanti. Ya betul. Dia juga memilih demikian, menggabungkan demikian. Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak boleh digabung, harus pilih salah satu. Alasannya apa? Karena per doa ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang lain tanpa mencampur dengan yang lain. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Karena tidak mengharuskan bahwa tidak membaca yang lainnya. Sementara pendapat jumhur lebih kuat. Di samping itu, dalam hadis disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah rukuknya, iktidalnya, sujudnya, duduknya qaribun ala sawa, mirip durasinya, yakni lama. Dan lama ini berarti beliau mengulang-ulang atau dugaannya menambah dengan bacaan yang lain. Baik, bolehkah dalam rukuk membaca Al-Quran? Enggak boleh. Bolehkah dalam rukuk berdoa? Ulama khilaf pendapat. Adapun baca Quran sepakat enggak boleh. Adapun berdoa khilaf pendapat. Pendapat Imam Malik mengatakan boleh karena larangannya hanya baca Quran. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajida. Aku dilarang oleh Allah baca Quran ketika ruku dan sujud. Yakni kadang orang rukuknya lama sekali tapi jangan baca. Fa'amar ruku fa'azimu fihi rabb. Adapun ruku maka besarkan Allah. Ini pujilah, zikirlah. Fa'amma sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud maka perbanyaklah berdoa. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Hadis ini mengisyaratkan bahwasanya yang dilarang dalam ruku adalah baca Quran saja, sementara berdoa tidak dilarang. Itu yang dipahami oleh sebagian ulama, tapi ulama yang lain mengatakan tidak boleh.
yang boleh baik doa ketika sujud. Sekilas dari fikih ketika ruku. Allahu ta'ala alam. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Nah, jika ada perselisihan di antara ahli ilmu tentang sebuah kasus dalam sholat, sunnah dan wajib, contoh tadi membaca Subhana Rabbiyal Azim. Apakah jika kita milih sunnah itu bermudah-mudahan? Jawabannya adalah umumnya pendapat jumhur lebih benar. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Maka dia mandang ternyata jumhur itu sunnah. Maka dicondong kepada jumhur. Itu bukan mudah-mudahan, tapi memilih pendapat yang dia pandang lebih tepat. Ya. Nah, bermudah-mudahan itu adalah jika dia memilih tanpa dasar ilmu, tapi sekedar mencari rukhsah keringanan. Tapi kapan dia itu pernah mendengar maklumat, terus dia merasa itu lebih kuat, maka dia di atas ilmu ibadahnya, ya, meskipun memilih pendapat yang ringan daripada yang berat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati dua perkara, akhadha aisarahuma, maka beliau mengambil yang paling mudah di antara keduanya. Artinya tidak dikatakan bermudah-mudahan ya, tapi kapan dengan hujah, dia dengan belajar, maka itu dikatakan dia di atas ilmu meskipun ilmunya sebatas taklid. Taklid adalah mengikuti pendapat tanpa kita tahu dalilnya. Entah pernah tahu terus lupa, atau enggak hafal, atau gagal paham. Taunya kesimpulannya dia paham. Kesimpulannya ini sunnah, ini wajib. Namanya taklid. Taklid thalibul ilmi lebih tinggi daripada taklidnya orang awam. Ya. Dan kita belajar itu dalam rangka agar ibadah kita lebih berkualitas meskipun kita memilih pendapat yang berbeda dengan orang yang lebih alim. Kenapa sebabnya? Karena Allah menilai ibadah seseorang itu dengan dia belajarnya itu. Belajarnya itu, belajar sholat itu sendiri lebih utama daripada sholatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, antaqduwa fata'allama ayatan min kitabillahi khairul laka min an tusalli mi'ata raka'ah. Ya Abu Dzar, engkau berangkat belajar satu ayat dari kitabullah lebih utama darimu daripada kamu sholat 100 rakaat. Wa antaqduwa fata'allama baban min abwabil ilmi khairul laka min an tusalliya alfa raka'ah. Dan engkau berangkat belajar satu bab ilmu lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat. Hadis Abu Umamah yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan au ya'lama, siapa yang berangkat ke masjid niatnya hanya untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, kana lahu ka ajril haji taman hijjatuh, maka ia mendapatkan pahala seperti orang haji yang sempurna. Kesimpulannya bahwasanya kapan seseorang itu belajar terus dia memandang sebuah pendapat yang ia pandang lebih tepat,
Meskipun ringan, itu bukan bermudah-mudah. Allahu a'lam. Silakan jemaah jika ada yang lain. Oke. Membaca doa setelah amin. Surat pendek. Apa hukumnya? Ya, baik. Tempat berdoa di dalam sholat yang disepakati ada 3. 1, ketika sujud. 2, sebelum salam. 3, ketika kunut. Baik kunut witir, kunut subuh, doa. Sepakat. Berkata bin Baz menambahkan yang keempat, berdoa ketika duduk di antara 2 sujud. Boleh menambah doa. Adapun membaca doa setelah membaca surat atau sebelum ruku bukan tempatnya. Bukan tempat. Nah, Allahu a'lam. Berdoa dalam sujud pakai bahasa apa? Apakah harus bahasa Arab? Nah, berdoa di dalam sujud adalah yang paling utama, paling selamat menggunakan bahasa Arab. Baik di dalam Quran atau dalam hadis. Sebagian ulama tidak menyukai doa dari Al-Quran ketika sujud. Adapun jumhur mengatakan boleh karena niatnya bukan baca Quran tapi baca doa yang terambil dari Al-Quran. Dan pada asalnya semua kebutuhan kita, hajat kita ada dalam doa di Quran atau sunnah. Contoh, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah kami dari api neraka. Kebaikan di dunia itu umum ya, termasuk kesehatan, ya, kelapangan rezeki, anak yang baik, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan yang nyaman, pasangan yang baik, ilmu yang bermanfaat, amal soleh. Itu bagian dari kebaikan di dunia. Maka saat membacanya dalam hati merujuk kepada sesuatu. Karena innamal a'malu binniyat. Amal tergantung niatnya. Umpamanya sedang bikin rumah, pengen Allah mudahkan. Maka saat bilang Rabbana atina fid dunya hasanah, bidiknya apa? Rumah. Kebaikan di dunia maksud aku adalah rumah yang sedang aku bangun ini ya Allah. Itu lebih utama daripada menggunakan bahasa selain Arab. Apa hukumnya berdoa dengan bahasa selain Arab? Baik. Apa hukumnya sholat bacaannya pakai bahasa selain Arab? Jumhur mengatakan enggak boleh, haram. Berkata Abu Hanifah, boleh pakai bahasa selain Arab, contoh bahasa Persia. Allahu Akbar diterjemahkan. Tapi ini pendapat yang ditentang banyak ahli ilmu. Baik. Sekarang doa. Ya. Ulama khilaf pendapat tentang doa.
pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah, boleh berdoa dengan bahasa selain Arab jika ia tidak mampu dengan Arab. Bahasa apa? Bahasa Sunda, Jawa, Madura, boleh semua. Perhatikan, dikatakan berdoa jika terpenuhi dua syarat. Satu, tahriku syafatain, bergeraknya bibir. Yang kedua, binutki, ada suaranya. Kalau cuma di batin itu bukan berdoa, itu berharap. Bukan berdoa. Ucapkan, meskipun pakai bahasa Jawa, ucapkan suara yang lirih dan enggak ketahuan tetangganya. Suara yang lirih. Tapi anjuran kita adalah menghafal doa dari Quran dan hadis karena sudah mencukupi. Kemudian bawaan. Berikutnya, apakah 4 imam yang kita kenal termasuk golongan salafi? Salafi atau as-salaf artinya adalah orang-orang terdahulu. Mereka adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta yang mengikuti mereka, salaf atau salafi. Dan 4 imam mereka masuk di kurun mufaddolah, di masa yang utama. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, generasi terbaik adalah generasiku, sahabat. Lalu orang-orang setelahnya tabi'in. Lalu orang-orang setelahnya tabi'ut tabi'in. Dan Abu Hanifah tabi'in. 150 Hijriah wafat. Imam Malik 179 Hijriah wafat. Imam Syafi'i 204 wafat. Imam Ahmad 241 wafat. Mereka masih di kurun mufaddolah. Mereka pembesarnya salaf. Dalam akidah mereka semua pengusungnya, terutama Al-Imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal dalam Mihna Al-Quran adalah makhluk. Ya. Maka 4 imam ini adalah salafi. Termasuk Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Zahiri, salafi. Ya, salafi. Nah, berikutnya, apakah boleh kita yang di Indonesia mengikuti Imam Ahmad? Nggak ada masalah. Semua imam diikuti. Semua imam diikuti. Kita mengikuti pendapat yang dijelaskan oleh guru kita. Siapapun guru kita yang dia berbicara dan lebih mengutamakan pendapat seorang ulama, maka umumnya, dan itu terpuji, orang jamaah mengikuti pendapatnya ustadz. Ini disebut dengan taklid, kata Ibnu Utsaimin, dan itu perintah Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika engkau tidak mengetahui. Gitu ya. Di Imam Ahmad itu beliau ya banyak diikuti di di Indonesia. Bahkan banyak majelis tarjih yang menguatkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Allahu akbar. Baik, kita akhiri sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.